Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kalian memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari belajar bersama Bu Septi. Materi pembelajaran kita kali ini yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada umbi. Yang kedua, menemukan kosakata baru dan artinya. Yang ketiga, membuat kalimat dari kosakata baru. Yang keempat, kebersamaan dalam merawat lingkungan sekolah. Dan yang kelima, pembagian bilangan caca. Materi selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, macam-macam umbi-umbian. Yang pertama, ada umbi batang, yang kedua umbi lapis, dan yang ketiga umbi akar. Nah, di sini kita akan belajar satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, yang kita akan pelajari yaitu umbi batang. Ada yang tahu apa itu umbi batang? Ya, umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh dan berkembang dalam tanah. Pada bagian umbi terdapat calon tunas yang kemudian tumbuh menjadi individu baru. Nah, contoh dari umbi batang yang pertama ada kentang, yang kedua ada ubi jalar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai umbi lapis. Ada yang tahu di sini apa itu umbi lapis? Ya, umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari tumpukan atau pangkal daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contoh dari umbi lapis yang pertama adalah bawang merah. Yang kedua adalah bunga bakung. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan mempelajari tentang umbi akar. Apa sih umbi akar itu? Umbi akar adalah akar yang membesar yang berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas yang baru. Nah, contoh dari umbi akar itu ada wortel, yang kedua ada singkong. Wah, selanjutnya kalian kerjakan halaman 168 di tema 1 ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar bawang merah. Nah, Ibu tanya, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Ada yang tahu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Ya, bawang merah disebut umbi lapis karena bawang merah menyimpan cadang makanannya pada akar, sehingga disebut umbi, dan bawang merah memiliki siung yang berlapis-lapis, sehingga disebut lapis. Gitu. Perhatikan dan baca teks percakapan buku tema 1 halaman 173 sampai 174. Setelah itu kalian kerjakan halaman 175. Ibu kasih contoh ya. Pada percakapan tadi ada kata-kata spora. Nah, spora itu adalah alat penyerbukan pada tumbuhan paku-pakuan. Nah, setelah kalian mencari kata-kata baru, di bawah mencari kata-kata baru itu ada membuat kalimat dari kata-kata yang sudah kalian temukan. Di sini Ibu mempunyai contohnya. Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Nah, itu adalah salah satu contoh yang Ibu kasih ya. Selanjutnya, kalian kerjakan ya anak-anak. Kalian dapat menemukan arti katanya di dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak, apakah di lingkungan sekolah ada tumbuhan? Ya, pastinya ada kan? Nah, kalian pasti pernah bersama-sama merawat tumbuhan atau menanam tumbuhan di sekolah kan? Nah, kegiatan merawat atau menanam lingkungan di sekolah itu dapat dilakukan secara bersama-sama. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ SDN Tari mendapatkan bantuan 245 bibit tanaman. Bibit tersebut akan ditanam di 5 tempat yang berbeda.
Jika di setiap tempat ditanam bibit yang sama jumlahnya, berapa tanaman yang ditanam pada masing-masing tempat? Bagaimana cara penyelesaiannya? Iya, kita selesaikan dengan cara pembagian porogapit atau dengan cara pistol. Langkah yang pertama, bilangan 24 dibagi 5 sama dengan 4, sisanya 4, kemudian letakkan di atas garis pistolnya. Lalu 4 dikali 5 sama dengan 20. Bilangan 20 diletakkan di bawahnya bilangan 24, kemudian dikurangi sama dengan 4. Langkah yang terakhir, 45 dikurangi 45 sama dengan 0. Jadi 245 dibagi 5 sama dengan 49. Nah, setelah kalian tahu bagaimana mengerjakan pembagian porogapit dengan cara pistol, coba kalian kerjakan tema 1 halaman 178 yang Ayo berarti. Itu ya anak-anak. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Terima kasih sudah belajar bersama. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya, meskipun di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.